Baik, pada bagian keempat yang merupakan bagian yang terakhir pada pembahasan evaluasi SPP atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan dibagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah kuesioner dan yang kedua adalah panduan atau pedoman. Nah, nanti pedoman kita akan lihat ada satu pedoman yang akan kita jadikan sebagai referensi yang berasal dari Permenpan RB. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang kuesioner terlebih dahulu. Jadi di dalam kuesioner ini atau kuesioner evaluasi SPBE, sebenarnya kuesioner evaluasi SPBE itu sendiri merupakan suatu instrumen untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di dalam instansi pusat maupun pemerintah daerah. Kuesioner ini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, di dalam kuesioner ada pertanyaan-pertanyaan umum, dan yang kedua terdapat pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data berupa tingkat kematangan. Oke, masuk ke dalam pertanyaan umum. Jadi pertanyaan umum itu tentang apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan umum? Pertanyaan umum ini memiliki suatu sifat terbuka. Apa suatu pertanyaan yang terbuka? Pertanyaan yang terbuka itu merupakan pertanyaan yang jawabannya itu tidak cuma iya atau tidak saja. Artinya dia itu ingin mendeskripsikan atau data yang bisa didapatkan lewat pertanyaan terbuka itu akan mendeskripsikan sesuatu hal. Yang dimaksud dengan pertanyaan umum yang bersifat terbuka. Nah, pertanyaan umum yang bersifat terbuka ini itu responden mengisinya dengan menuliskan jawaban sesuai dengan substansi dari pertanyaan tersebut. Nah, format serta isi di dalam suatu pertanyaan umum itu akan mencakup beberapa hal, yaitu terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di dalam institusi. Yang kedua adalah unit SPBE, dan yang terakhir adalah penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE. Jadi di sini pertanyaan umum itu sebenarnya digunakan untuk mengekstraksi tiga informasi ini. Yang pertama adalah tentang tugas dan fungsi yang ada di dalam pemerintah daerah maupun institusi pusat. Yang kedua terkait dengan unit SPBE, yaitu unit yang khusus untuk mengelola kegiatan SPBE di dalam pemerintahan daerah maupun institusi pusat, dan yang ketiga adalah bagaimana penyelenggaraan SPBE. Nah, eh, bagaimana pertanyaan atau contoh pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengekstraksi tiga informasi ini? Di sini ada 7 contoh pertanyaan. Yang pertama itu adalah tolong jelaskan misi atau sasaran pelaksanaan SPBE di dalam suatu instansi pusat maupun pemerintah daerah. Itu pertanyaan pertama. Untuk mendapatkan kira-kira misi serta sasaran yang sudah dipatok oleh instansi pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan SPBE nanti seperti apa. Itu jawaban yang diharapkan untuk muncul dari contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua yaitu lampirkan daftar anggota tim evaluator internal di instansi pusat atau pemerintah daerah masing-masing. Jadi pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu deskripsi pertanyaan atau deskripsi jawaban tentang tim evaluator, tugas pokok dan fungsi dari tim evaluator tersebut, serta bagaimana cara untuk memilih tim evaluator internal. Yang ketiga, pertanyaan contohnya adalah apakah terdapat penanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat atau pemerintah daerah masing-masing? Ya, tentu saja ya. Untuk penanggung jawab di sini berarti penanggung jawabnya adalah adanya steering komite yang bisa mengatur tentang segala kegiatan tentang tata kelola SPBE. Yang keempat yaitu sebutkan unit kerja atau perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE. Kira-kira layanan apa saja yang akan menjadi suatu atau dikelola secara elektronik sehingga dapat dilakukan lebih efisien dan lebih efektif ya. Nah, pengelolaan atau perangkat atau aplikasi tersebut itu dikelola oleh unit kerja atau perangkat daerah apa saja. Selanjutnya adalah sebutkan nilai anggaran. Ya, tentu saja nilai anggaran digunakan untuk melihat kira-kira berapa persen nilai anggaran dari APBD yang dikeluarkan untuk mengelola SPBE, untuk membuat suatu pusat data, untuk membuat suatu layanan yang terintegrasi, untuk membuat suatu komponen arsitektur organisasi maupun arsitektur TI yang bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan SPBE. Selanjutnya adalah berapakah persentase anggaran untuk pelaksanaan SPBE, ya, ada kaitannya dengan poin yang ada di atas ya. Dan yang terakhir adalah buatlah daftar aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan manajemen internal birokrasi dan pelayanan publik. Jadi di sini pertanyaan ini harapan jawabannya itu adalah
berupa portofolio aplikasi yang ada di dalam pemerintah daerah maupun institusi pusat yang bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan SPBE itu untuk melakukan kegiatan administrasi maupun pelayanan publik. Itu berarti didapatkan suatu portofolio. Oke, jadi itu terkait dengan kuesioner yang berupa pertanyaan umum. Untuk yang kedua, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk mengekstraksi tingkat kematangan, ini sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disusun berdasarkan dengan domain, aspek, dan indikator dari tiap-tiap komponen SPBE. Ya. Nah, di sini tim evaluator internal itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memilih salah satu tingkat kematangan, memberikan penjelasan kenapa dia itu memilih tingkat kematangan tersebut, serta menyertakan bukti-bukti pendukung. Jadi, si evaluator internal memiliki suatu instrumen berupa kuesioner. Kuesioner tersebut memiliki ada beberapa pertanyaan yang merepresentasikan tiap indikator yang ada di dalam SPBE. Pertanyaan yang ada di dalam indikator tersebut akan dijawab oleh tim evaluator internal, tentunya juga secara jujur, dan dia itu memberikan penjelasan kenapa dia memilih beberapa poin atau tingkat kematangan yang dicapai, atau menuliskan kenapa dia menuliskan tingkat kematangan tersebut, itu diberikan alasannya dan disertakan bukti-bukti pendukung yang bisa mendukung keabsahan dari statement tim evaluator internal. Ya, contoh untuk pertanyaan tingkat kematangan di sini adalah adanya penjelasan kebijakan internal SPBE, yaitu disertakan kenapa kok yang namanya suatu penjelasan pemilihan itu ada hubungannya dengan aturan tentang SPBE yang ada di tiap level pemerintahan. Terus selanjutnya adalah penjelasan tata kelola tentang SPBE. Yang ketiga adalah penjelasan layanan SPBE. Jadi sebenarnya pertanyaan tingkat kematangan ini tujuannya adalah untuk melihat penjelasan kebijakan internal, penjelasan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Ya, 3 domain yang ada di dalam SPBE. Oke, itu terkait dengan pertanyaan tingkat kematangan. Untuk berikutnya kita akan coba lihat salah satu contoh instrumen yang bisa digunakan bagi tim evaluator internal untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di organisasinya. Oke, jadi ini merupakan suatu tabel atau pada slide yang ada ini ditunjukkan suatu tabel yang merepresentasikan tiap-tiap tingkat atau level untuk bisa menilai indikator pertama pada aspek pertama, domain pertama di dalam SPBE. Domain pertama itu adalah kebijakan internal. Aspek pertama adalah kebijakan internal tata kelola. Di sini digunakan untuk menilai indikator yang pertama, yaitu kebijakan internal tim pengarah SPBE di instansi pemerintahan. Nah, jadi di sini si tim evaluator internal itu akan memberikan jawaban dengan mencentang pada kolom pilihan saudara. Tentunya jawaban yang diberikan oleh tim evaluator internal itu harus representatif atau sesuai dengan apa yang dikerjakan di dalam organisasi. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tim evaluator eksternal pada saat validasi dan verifikasi itu akan mencoba untuk melihat atau mendapatkan barang bukti kenapa kok tim evaluator internal memilih salah satu level dari level 0 sampai level 5 untuk menilai indikator yang pertama. Oke, jadi di sini untuk level 0 tidak ada kebijakan internal sama sekali, ya. Yang level pertama terdapat konsep kebijakan internal, sudah dikonsep kebijakan internalnya. Level yang kedua, kebijakan internal sudah ditetapkan melalui suatu aturan perwali, perbub maupun peraturan daerah atau perda. Level yang ketiga yaitu kebijakan internal mencakup pengaturan tugas, sudah ada tugas-tugasnya, siapa yang mengerjakan di dalam kegiatan di dalam tim pengarah tersebut.
Level yang keempat, kebijakan internal mencakup pengaturan tugas tim pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE. Dan yang kelima, kebijakan internal ini dipantau, dinilai pelaksanaannya, dievaluasi, dan diperbaiki. Nah, kalau misalkan ternyata di dalam organisasi ternyata belum ada kebijakan internalnya sama sekali, ya pilihannya di level yang ke 0. Tapi kalau misalkan ternyata sudah dikonsep, ya monggo kalau misalkan di level yang pertama. Jangan sampai pada kenyataannya belum ada kebijakan tapi menilai atau memberikan jawaban level yang ke-5. Itu kemungkinan nanti akan diberikan suatu punishment oleh Permenpan RB. Nah, itu contoh di dalam pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dan bisa dipilih di dalam kegiatan evaluasi secara mandiri. Oke, pada contoh selanjutnya di sini kita lihat digunakan untuk menilai indikator nomor 18, yaitu tim pengarah SPBI instansi pemerintah, yang indikator 18 ini merupakan dekomposisi dari aspek yang ketiga. Aspek ketiga sendiri itu merupakan aspek yang ada di dalam domain yang kedua, yaitu tata kelola SPBE. Ya, untuk penilaiannya juga sama, tim evaluator internalnya yang mengisi kuesioner ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dalam organisasi. Jangan sampai tim evaluator internal itu melakukan pengisian dengan cara yang salah, karena nanti hal ini akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim evaluator eksternal. Ya, untuk contoh yang ketiga juga sama ya. Jadi penilaian pada indikator yang ke-32 yaitu layanan pengaduan publik. Aspek yang ketujuh, layanan publik berbasis elektronik. Untuk domain yang ketiga yaitu layanan SPBE. Jadi di sini komponen-komponen juga sama ya. Untuk level 0 itu adalah tidak terdapat sistem pengaduan publik. Level 1 sistem pengaduan publik menyediakan diseminasi atau penyebaran informasi. Level yang kedua yaitu sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi yang sudah ada di dalam sistem pengaduan publik ini, seperti kegiatan untuk melakukan chatting dan sebagainya. Level yang ketiga yaitu sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi, bisa melakukan transaksi sebelum diberikan suatu layanan SPBE, sampai ke level yang kelima yaitu sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya itu ya, tentang pertanyaan penjelasan indikator pada layanan pengaduan publik. Oke, jadi contoh yang terakhir terkait dengan kuesioner yang bisa diberikan dan dijawab oleh tim evaluator internal dari kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi pada tabel yang ada di depan terlihat bahwa representasi atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam level ke-0 sampai level yang kelima itu berbeda secara signifikan dari contoh yang sebelum-sebelumnya atau pada 3 slide sebelumnya. Karena apa? Karena contoh-contoh yang sebelumnya itu untuk mengukur kapabilitas proses, ya, untuk mengukur kapabilitas proses sehingga nilainya akan berbeda. Untuk contoh yang ini atau untuk mengukur indikator 35 yaitu layanan publik instansi pemerintah, digunakan pengukuran kapabilitas fungsi teknik yang mana level-levelnya itu dibagi berdasarkan kemampuan aplikasi dalam berkomunikasi dengan pengguna layanan. 5 level yang ada di dalam kapabilitas fungsi teknik antara lain yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi yang sudah kita bahas pada bagian yang kedua. Nah, oke, jadi itu contoh dari kuesioner yang bisa diberikan untuk dilakukan penilaian di dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, untuk yang terakhir kita bahas tentang pedoman. Jadi ada referensi utama yang bisa kita gunakan dan bisa kita pelajari untuk bisa melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, serta memahami tentang domain, aspek maupun indikator yang ada di dalam SPBE. Referensi utamanya
itu merupakan buku panduan yang judulnya adalah Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2018. Jadi buku ini itu merupakan buku panduan untuk pelaksanaan SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ya oke, jadi itu referensi utama yang akan kita gunakan. Maaf, bukan yang akan kita gunakan, tapi yang sudah kita gunakan ya. Oke, jadi itu penjelasan yang sudah kami berikan, yang sudah kami akomodasi di dalam pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama terkait dengan konsep SPBE, bagian yang kedua tentang metodologi, bagian yang ketiga tentang prosedur atau pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan SPBE, sedangkan bagian yang keempat dan yang kelima, bagian yang keempat tentang kuesioner, bagian yang kelima tentang pedoman dari SPBE. Oke, semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat. Jaga kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.